Westernisasi dan masuknya budaya asing merupakan masalah serius yang perlu segera diwaspadai oleh generasi-generasi muda seperti kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PDB 107. Dan hari ini kami akan membahas tentang proyek PDB kami, yaitu pengaruh westernisasi dan lunturnya nilai-nilai cinta tanah air terhadap pemuda-pemuda di Surabaya Timur. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali suku, ras, dan budaya, juga agama. Nah, kita tahu sendiri bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Dan kita tahu bahwa semua hal itu harus kita tanamkan dalam jiwa kita dan harus kita hargai ya teman-teman sekalian. Nah, namun adanya perkembangan teknologi dan juga globalisasi ini juga menjadi tantangan buat kita. Karena apa? Karena budaya barat bisa dengan mudah masuk melalui sosial media dan berbagai platform lainnya. Dan itu berdampak pada negara Indonesia karena banyak sekali rakyat Indonesia saat ini yang mulai luntur rasa cinta tanah airnya dikarenakan westernisasi itu sendiri. Oleh karena itu kita harus waspada tentang hal westernisasi ini. Berikutnya yaitu metode pelaksanaan bentuk kegiatan. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan, kami melakukan survei dan wawancara terlebih dahulu. Diawali dengan kesepakatan bersama membuat tema. Karena keterbatasan waktu, kami melakukan diskusi melalui Zoom. Kegiatan yang kami ambil adalah mewawancarai sebagian orang di wilayah Surabaya terhadap mencegah westernisasi. Kami ambil kegiatan tersebut guna mengingatkan sebagian besar masyarakat yang mulai tertarik terhadap budaya luar. Kemudian kami mewawancarai sebagian orang yang berada di wilayah Surabaya, khususnya Surabaya Timur. Adapun pelaksanaannya yaitu pada tanggal 16 Oktober hingga 3 November 2024 terhitung dari pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan penelitian. Kemudian setelah ditentukan tema, dengan syarat tempat tersebut dapat membantu mendapatkan target responden yang kami tentukan. Kriteria responden kami yaitu mahasiswa atau mahasiswi aktif yaitu Gen Z dengan rentang umur 17 sampai 20 tahun dan Gen Alpha dengan rentang umur 13 sampai 15 tahun. Selama kegiatan wawancara berlangsung, kami memberikan para responden pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan sebelumnya terkait westernisasi. Sekaligus, kami dokumentasikan demi keakuratan data. Kami memilih tempat-tempat seperti Coffee Toffee, Bacoan, Universitas Erlangga, dan tempat lainnya karena mayoritas pengunjungnya yang sesuai dengan target kami, yaitu generasi Z dan generasi Alpha. Selain itu, suasana tempat-tempat tersebut dianggap dapat mencerminkan pengaruh budaya barat yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda di Surabaya Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan mewawancarai tentang westernisasi bersama Mas Kai. Mas Kai, kalau boleh tahu dari mana? Dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Jadi Politik. namaku di sini Nata. Aku dari FISIP, angkatan 23, umurku sekarang 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Amira Sakina, bisa dipanggil Amira. Lalu kakaknya dari kota mana sama usianya berapa? Saya berasal dari kota Surabaya, usia saya sekarang itu 19 tahun. Nama saya Yufida Ramadhani, biasanya panggil Yufida. Kalau boleh tahu asalnya kakak sama usianya kakak? Asal saya dari Madura, usia saya 19 tahun. Kenalin, nama aku Novenda Larasati Masyito, biasanya dipanggil V. Kemudian untuk asal dan umurnya kakak? Asal aku dari Surabaya dan sekarang umurnya udah
sudah 21 tahun. Perkenalkan, nama saya Salsa dari Universitas Trunojoyo Madura, program studi Ilmu Komunikasi. Umurnya 21 tahun, asal daerahnya Mojokerto. Perkenalkan, nama aku Sebastian Bagas Pranadi dengan umur 19 tahun, asal dari Surabaya Timur. Yang pertama, seberapa sering Mas menggunakan media sosial? Hampir 24/7 sih pakai sosial media, apalagi juga era digital, segala sesuatunya butuh sosial media, komunikasi juga pakai medsos, ya kurang lebih kayak gitu. Sering, hampir setiap hari. Oke. Kalau diaproksimasi aja deh, kira-kira berapa jam deh Mas? Dalam sehari? Iya. Mungkin 10 jam. 10 jam. Kalau menggunakan sosial media aku sering banget karena apalagi WhatsApp ya, karena itu sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari, soalnya ada berbagai informasi di dalamnya kayak kuliah, organisasi dan lain-lain. Selain WhatsApp, kira-kira ada aplikasi lain nggak Kak? TikTok sama Instagram. Buat hiburan ya Kak? Iya. Apakah kakaknya suka berpakaian seperti orang luar? Ini kalau misalkan berpakaian seperti orang luar sih lebih mengikuti style zaman sekarang ya. Kalau style zaman sekarang itu kan orang kan cenderung kayak ke Korea-Koreaan gitu kan. Nah biasanya itu saya tuh kadang mengikuti tren tersebut gitu. Kurang suka. Suka. Alasannya apa? Alasannya karena saya muslim juga ya. Tapi bukan di sini maksud saya rasis, tapi kan kalau pakaian luar kan lebih ke rada terbuka, rada ketat gitu. Jawabannya sudah jelas ya teman-teman ya. Betul, saya menyukai style berpakaian orang-orang luar. Dalam sehari-hari biasanya Mas ini menggunakan bahasa apa? Apakah bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Kalau di rumah sih pakai bahasa daerah ya. Kebetulan warga aku kan dari Makassar, jadi pakai bahasa Bugis. Kalau di lingkungan kayak misal di kampus kan banyak yang dari daerah lain, jadi ya bahasa Indonesia aja biar sama-sama ngerti gitu. Untuk bahasa daerah aku sering banget, apalagi sama teman-teman biasanya pakai bahasa Jawa. Asli Surabaya ya Kak tadi? Iya. Kalau chat sama teman-teman yang dari Jawa gitu, biasanya pakai bahasa Jawa. Cuma kalau dari prodi kan nggak semua orang Jawa ya, jadi kadang juga pakai bahasa Indonesia. Mas asal daerah dari Mas? Saya sendiri dari Surabaya. Surabaya? Iya. Parlo. Parlo. Jadi kalau percakapan sehari-hari biasanya pakai bahasa Jawa kan? Iya, pakai bahasa Jawa. Apakah Mbak menyukai film luar atau Indonesia? Kalau untuk film sebenarnya saya fleksibel, tapi untuk jika dibandingkan film Indonesia, film lokal atau film luar negeri, saya lebih memilih. Sebenarnya film Indonesia banyak yang bagus, cuman mungkin kurang di produksinya saja. Mungkin no offense, tapi ya saya menyukai film-film luar dibandingkan film Indonesia. Untuk dari kedua itu, aku lebih suka film luar, tapi juga nggak ngelupain kalau film Indonesia juga banyak yang bagus kok. Lebih suka film Indo. Oh. Iya. Contohnya kayak genre apa gitu? Genrenya itu romantis gitu, terus lebih ke drama keluarga sih sukanya itu, yang bikin nangis gitu. Bukan azab kan Mbak? Bukan. Apakah Mas memiliki band kesukaan? Ada, kebetulan aku juga pemain musik juga, aku pemain band. Kalau di Indonesia ya, sekarang sih aku banyak suka band-band Indonesia yang mulai naik karena emang dari kualitas segi musikalitasnya itu udah mulai tinggi gitu kan ya. Kalau dulu kan cuma beberapa mungkin kayak Dewa, Silon Seven dan sekarang tuh udah mulai merata gitu. Kalau aku sih sekarang sukanya Koldiak, terus ada Reality Club juga, itu band-band Malang lah, enak sih. Kalau disuruh milih lebih pilih band lokal atau band luar negeri? Kalau aku sih lokal ya, entah kenapa karena emang aku dari dulu dengernya lokal banyakan. Walaupun emang lokal kayak Koldiak, mereka memproduksi musik itu liriknya juga western gitu kan, liriknya juga pakai bahasa Inggris mostly. Terus ada juga lagu-lagunya pakai bahasa Indonesia. Jadi ya aku suka lah. Jadi banyak justru yang nggak tahu kalau Koldiak itu band lokal. Banyak yang ngira Koldiak itu dari band luar. Terus ternyata setelah sekarang mulai banyak naik lagunya, terus orang-orang tahu oh ternyata dari Malang gitu kan. Ya itu sih salah satu contoh bahwa musikalitas kita juga bisa nyaingin yang di luar gitu. Band ada Geisha, Juicy Luisi. Kalau di luar negeri itu nggak ada sih Mbak. Apabila di masa depan nanti Mbak dapat tinggal di luar negeri, apakah Mbak akan melakukan itu?
Ini konteksnya tinggalnya tuh secara sementara atau menetap sampai lama? Menetap sih. Kalau untuk menetap kayaknya enggak, saya nggak tertarik karena mau bagaimanapun kita ini warga Indonesia ya teman-teman ya. Oke. Kalau rencana sih ada, karena lihat dari sistem pendidikan di Indonesia kan cukup kurang ya. Jadi lebih minatnya di pendidikan di luar negeri. Jadi bakal tinggal atau liburan atau studi itu lihat nanti. Pokoknya harus ke sana. Oh iya. Baik. Terakhir ya, Oke. ini untuk melangkum pertanyaan-pertanyaan tadi. Menurut Mas, tanggapan Mas tentang westernisasi yang sudah merajalela di Indonesia ini itu merupakan suatu hal yang positif atau negatif? Westernisasi sih menurutku itu bisa bermata dua ya. Kadang kalau perkembangan teknologinya itu kan juga bisa membantu kita sebenarnya. Nah cuma kalau kita nggak batasi diri kita kayak pergaulan bebas dan lain-lain itu, nah itu juga bisa berdampak negatif ke kitanya. Jadi kalau dampak positif atau negatif itu menyesuaikan dengan diri kita sih, bagaimana kita bisa jaga diri kita gitu. Itu sih. Terus menurut Mas ini masalah serius nggak yang harus kita tanggapin? Aku kira serius ya, karena westernisasi itu aku pernah baca kayak buku berat gitu lah, buku filsafat gitu. Westernisasi itu pengaruhnya berat banget karena dia tuh benar-benar terstruktur dari negara-negara barat biar dia bisa memonopoli di negara-negara yang di bawahnya, dan itu menjadikan negara barat tuh adidaya gitu loh. Jadi kayak kalau dibilang ini isu penting atau enggak, aku bilang itu isu yang penting. Jadi kita berasal dari diri kita sendiri, gimana cara kita menjaga diri kita biar enggak terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang berbahaya gitu. Jadi menurut Mas ini kita tetap harus waspada ya tentang terhadap budaya barat, dan harus kita tetap mencintai tanah air. Betul. Oke sip. Akhirnya itu aja ya Mas. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya budaya Indonesia ini tuh banyak yang bagus, cuman dari masyarakat sendiri itu masih banyak yang kurang cara mempromosikan dan juga melestarikan budaya-budaya itu sendiri. Nah untuk pertanyaan yang terakhir nih, apa sih pendapat Mas Bastian sendiri tentang westernisasi? Soal westernisasi yang saya dapat itu adalah bagaimana budaya-budaya dari barat atau dari luar Indonesia itu dapat masuk ke Indonesia, tetapi kita sendiri pun tidak dapat membatasi dari westernisasi itu tersebut. Maka dari itu mungkin budaya-budaya leluhur kita bisa mulai menghilang dan juga mulai generasi-generasi berikutnya tidak bisa memahami budaya-budaya leluhur tersebut. Mungkin sekian dari pertanyaan dari saya. Terima kasih. Dadah. Sebelumnya aku izin perkenalan dulu. Nama aku Azhara Melika, aku dari Universitas Erlangga. Aku izin tanya beberapa pertanyaan ya. Sebelumnya kamu namanya siapa? Nama saya Nizar Syaputra. Usianya berapa, terus tinggalnya di mana? Usianya 12 tahun, tinggalnya di Jawa Timur, Karangmenjangan, Gang 6 nomor 29. Saya Rizky Dwi, tinggal di Karmen, Karangmenjangan, Gang 5 nomor 1. Umur saya 12. Nama saya Boy Arjadana, tinggalnya di Karangmenjangan nomor 25. Umur saya 12 tahun. Halo, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif dan Rizky Aditya. Umur saya 14 tahun. Saya tinggal di daerah Sidoarjo, Bohar. Halo, assalamualaikum. Nama saya Dita Agustian Ramdhani, bisa dipanggil Dita. Saya umur 11 tahun. Saya tinggal di Jambangan. Namaku Erlin Fadia, Kak. Usianya berapa, terus asalnya dari mana? Rumahnya di mana? Usiaku 14 tahun, asal rumahku tuh dari Purworejo situ. Namaku Kansa Alfareta Merianendia, bisa dipanggil Merlin. Untuk umurnya? Umurku 14 tahun. Tinggalnya di mana ya, Dek? Tinggalnya di Jojoran 3 sana. Jadi, kamu sering pakai sosial media nggak? Sering banget. Contohnya apa? Seperti Instagram, mungkin ya Instagram, TikTok, terus WA juga termasuk. Kalau Facebook aku juga jarang.
jarang. Kalau buat hiburan gitu kalian biasanya ngapain? Nah, lihat-lihat lagu gak kartun. Main. Jarang sih. Jarang. Biasanya hiburan sehari-hari kamu apa? Ya belajar. Apakah adiknya menyukai style berpakaian orang luar? Enggak sih kak, kayak ya suka tapi kayak apa ya? Suka tapi kayak nggak seberapa suka gitu. Kayak terlalu terbuka gitu ya maksudnya, kayak kurang sopan gitu ya. Oh baik. Lebih suka yang mana? Suka yang lokal. Yang lokal. Kalau kamu? Yang lokal. Mantap. Mantap. Kamu sering pakai bahasa daerah nggak sehari-hari? Kalau bahasa daerah sering nggak? Ya seperti bahasa Jawa. Lebih sering Indo apa bahasa Jawa? Ya kalau tergantung sih kak, kalau kita ngomongnya sama orang yang lebih dewasa, kita juga pakai bahasa Indonesia. Kalau sama teman sebaya mungkin aku lebih sering pakai bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oke. Bahasa daerah. Bahasa Jawa ya? Ya, Jawa. Oke. Apakah adik-adik tuh lebih suka film Indonesia apa film luar negeri? Film Indonesia. Film luar negeri. Kalau boleh tahu genrenya yang kayak apa? Apa horor, action, romantis? Horor. Action fantasi. Oh, action, fantasi. Keren. Film Indo. Film Indo. Ada film favorit nggak ini? Apa ya filmnya? Kayak lebih suka kartun atau apa gitu? Ya kayak kartun gitu kak. Kartun gitu. Oke. Kalau seandainya kamu disuruh milih nih, kamu lebih milih makanan kayak makanan luar, entah dari Amerika, Jepang, kayak contohnya sushi atau burger, atau makanan tradisional. Pilih yang mana? Aku lebih milih makanan tradisional sih, lebih ke tradisional karena kita juga harus membanggakan itu makanan yang ada asalnya dari negara kita sendiri. Makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Favorit kalian apa? Kalau aku nasi goreng. Sama Nasi goreng. Makanan tradisional. Oh, contohnya apa kalau boleh tahu? Makanan tradisional itu ya seperti ya itu nasi goreng. Paling suka nasi goreng ya? Ya. Kemudian apabila di masa depan nanti adiknya bisa berkesempatan ke luar negeri nih, tinggal di luar negeri, adiknya mau atau enggak? Itu kalau masalah itu apa kayak nurutin orang tua boleh apa enggak gitu. Kalau boleh ya enggak apa-apa, kalau enggak boleh ya ikut orang tua pokoknya. Oh, minta izin dulu ya dari orang tua. Oke. Indonesia. Biar dekat orang tua ya. Iya. Mantap. Kemudian apakah adiknya melihat budaya di Indonesia ini banyak bagusnya atau banyak kurangnya sih? Banyak bagusnya. Banyak bagusnya. Kayak dari makanannya, musiknya gitu ya. Iya, betul. Pendapat adik-adik tentang masuknya budaya barat ke Indonesia, terutama ke kalangan anak muda kayak kita gitu. Apakah itu melunturkan kecintaan kita pada tanah air atau kayak gimana menurut adik-adik? Menunturkan cinta ke tanah air. Sama melancarkan cinta ke tanah air. Mungkin lebih ke positif sih kak, soalnya untuk upaya itu juga kita harus lebih pintu lah. Jadi kayak lebih menyaring lagi ya budaya yang bisa diterima. Ya kayak gitu kak. Jadi menurutmu banyak positifnya? Ya karena budaya di Indonesia kan banyak, jadi itu lebih harus menyaring kok, harus mencari kayak apa ya gitu. Kalau aku bagus. Bagusnya untuk apa? Kayak edukasi gitu ya? Atau gimana? Iya. Terima kasih ya. Berikut merupakan data wawancara yang kami dapatkan dari Gen Z terhadap westernisasi. Pertama yaitu penggunaan sosial media. 16,7% dari Gen Z melaporkan menggunakan sosial media sekitar 2-3 jam per hari. Dan 16,7%-nya lagi melaporkan 4-5 jam per hari. Dan 66,7%
melaporkan lebih dari 5 jam per hari. Penggunaan bahasa daerah dilaporkan 16,7%, dan menggunakan bahasa Indonesia dilaporkan 83,3%. Makanan kesukaan dari Gen Z 100% merupakan makanan lokal. Band musik atau artis kesukaan Gen Z dilaporkan 57,1% dari lokal dan 42,9% dari luar negeri. Style berpakaian yang disukai Gen Z dilaporkan 60% dari luar negeri dan 40% dari lokal. Film yang sering ditonton oleh Gen Z, 33% dari responden melaporkan menyukai film lokal dan 66,7% melaporkan menyukai film luar negeri. Preferensi tempat tinggal. Apabila diberikan kesempatan untuk tinggal di luar negeri, 40% dari responden memilih untuk tetap tinggal di Indonesia, sedangkan 60% dari responden memilih untuk tinggal di luar negeri. Dan budaya Indonesia ketika ditanyakan ke Gen Z, 22% mengatakan bahwa banyak buruknya dan 77,8% menyatakan bahwa banyak baiknya. Selanjutnya adalah data wawancara Gen Alpha terhadap westernisasi. Yang pertama yaitu sosial media. 36,4% dari Gen Alpha melaporkan bahwa mereka menggunakan sosial media kurang dari 1 jam per hari. Dan 63,6%-nya melaporkan bahwa mereka menggunakan sosial media sekitar 2-3 jam per hari. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa. 20% dari responden melaporkan bahwa mereka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, dan 80% dari responden melaporkan bahwa mereka sering menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya yaitu band atau artis kesukaan Gen Alpha. 25% responden menjawab bahwa mereka lebih suka band luar negeri, dan 75% dari responden menyukai musik dan band dari lokal. Makanan selanjutnya yaitu makanan kesukaan Gen Alpha. 100% dari responden mengaku bahwa mereka lebih menyukai makanan lokal dibandingkan makanan luar negeri. Selanjutnya yaitu style berpakaian. 20% dari responden menyatakan bahwa mereka lebih menyukai style berpakaian luar negeri, sedangkan 80% dari responden menyatakan bahwa mereka menyukai style berpakaian lokal. Film kesukaan Gen Alpha. 66,7% dari responden menyukai film kesukaan dari lokal. 16,7% menyukai film dari luar negeri, dan 16,7% lainnya tidak memiliki kesukaan film apapun. Selanjutnya yaitu preferensi tempat tinggal. Bila diberi kesempatan untuk tinggal di luar negeri, 71,4% dari Gen Alpha mengaku lebih ingin tetap tinggal di dalam negeri. Namun 28,6% mengaku bahwa mereka lebih ingin tinggal di luar negeri. Dan terakhir, apabila ditanya apakah budaya Indonesia memiliki banyak buruknya atau banyak baiknya, 33% menyatakan bahwa budaya Indonesia banyak buruknya, dan 66,7% mengaku bahwa budaya Indonesia banyak baiknya. Berdasarkan hasil wawancara penulis, ditemukan bahwa Gen Z lebih sering terpapar sosial media daripada Gen Alpha, dengan perbedaan yang mencapai 200%. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti Gen Z yang sudah lebih dewasa sehingga pengawasan dari orang tua sedikit dibandingkan Gen Alpha yang pemakaian gadgetnya masih di bawah pengawasan orang tua mereka. Penggunaan sosial media berpengaruh secara langsung dengan preferensi pilihan budaya, di mana Gen Z lebih cenderung memilih budaya luar dalam beberapa aspek seperti gaya berpakaian dan film, sedangkan Gen Alpha cenderung memilih budaya lokal dalam setiap aspek preferensi mereka.
Berdasarkan pengamatan, Gen Z memiliki rata-rata waktu penggunaan sosial media yang lebih lama dibandingkan Gen Alpha, yaitu di angka lebih dari 5 jam dalam satu hari. Kemudian, penggunaan bahasa di kalangan Gen Z dan Gen Alpha sama-sama menggunakan bahasa Indonesia dengan tambahan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan pilihan makanan yang mereka pilih, semuanya kompak menyukai makanan lokal khas Indonesia. Tetapi ketika sudah bergeser kepada selera musik, Gen Z lebih menyukai musik luar, sedangkan Gen Alpha rata-rata tetap pada pilihan mereka, yaitu musik lokal. Perbandingan yang lebih kontras lagi ditemukan pada gaya berpakaian. Dari Gen Z, 3 dari 5 orang mengatakan bahwa mereka lebih menyukai gaya berpakaian orang luar daripada orang lokal. Di sisi lain, dari Gen Alpha, 4 dari 5 orang mengatakan bahwa mereka lebih menyukai gaya berpakaian orang lokal dengan alasan lebih sopan dan tertutup. Dari sisi preferensi film, Gen Z lebih memilih menonton film luar, sedangkan Gen Alpha lebih memilih untuk menonton film dalam negeri. Ketika ditanya apakah Anda akan mengambil kesempatan ketika dapat tinggal di luar negeri, kebanyakan Gen Z sebanyak lebih dari 50% langsung mengiyakan hal tersebut. Sedangkan Gen Alpha rata-rata masih memilih untuk tetap tinggal di dalam negeri. Dalam hasil penelitian westernisasi pada kalangan Gen Z dan Gen Alpha di Surabaya Timur, menunjukkan bahwa rata-rata memilih lokal daripada luar negeri daripada jawaban yang telah kami rangkum. Namun, pada kalangan Gen Z, jawaban yang mereka berikan rata-rata lebih condong kepada luar negeri. Sedangkan Gen Alpha menunjukkan jawaban yang lebih condong kepada dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa westernisasi telah berdampak terhadap kehidupan mereka. Merupakan sesuatu hal yang buruk apabila mereka tidak menyimbanginya dengan rasa cinta tanah air. Ini menunjukkan bahwa westernisasi telah berdampak pada kehidupan mereka, dan juga ini membuktikan bahwa Gen Z dan Gen Alpha yang berada di Surabaya Timur, walaupun mereka terkena dampak dari westernisasi, mereka tetap bisa menjunjung tinggi nilai cinta tanah air. Akhir kata, izinkan saya mengutip pesan dari Maise Junardi. Mengenalkan dan mempertahankan budaya itu penting, supaya manusia bisa mengenal dirinya sendiri dan lebih saling menghargai, dan sebagainya. Sekian dari kami, kelompok 3 PDB 107. Terima kasih.